Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradas shauma fi syahri Ramadan wa anjala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman, jamaah taklim Masjid An-Nur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan taklim kita siang ini terkait dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, saya ingin memberikan penjelasan di seputar amaliyah saum. Kita coba lurus-lurus amalan ibadah orang supados langkung berkualitas ibadah saum kita. Jangan sampai saum kita dari tahun ke tahun cenderung monoton, bersifat rutinitas formalistik, banjir terdilandasi ku kailmuan. Da ayeuna mangga urang sasarengan melihat sejumlah amalan yang biasa dilakukan sebelum, tatkala, dan sesudah ibadah saum. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan yang sering dilakukan oleh orang Islam tatkala memasuki awal Ramadan. Dan amalan itu relatif merupakan pengaruh kebiasaan, tradisi atau budaya. Seperti apa amalan yang dimaksud? Pertama, ziarah kubur, nyekar ke makam sebelum Ramadan. Pertanyaannya, apakah setiap kali sebelum Ramadan Nabi nyunahkeun mencontohkan ziarah ke makam? Tentu saja, ibu, bapak, ziarah kubur itu tidak perlu diikat oleh waktu. Kapan saja kalau kita mau ziarah kubur mangga. Jangan sampai mau ziarah kubur ngantosan awal Ramadan atau awal Idul Fitri. Jika itu terjadi dan dianggap sebagai satu keharusan, akhirnya di jalan teh jadi macet. Laras teh Cipularang kamari teh mararaca. Orang-orang Jakarta itu punten hampir 70% dari Jawa Barat. Aya nu ti Tasik, ti Garut, aya nu ke Banjar, Ciamis, itu orang Jawa Barat semua. Pulang lewat Cipularang ngabring sadayana. Kalau ditanya pada ke mana, mulih ke kampung. Dalam rangka apa? Nyekar. Semohon. Punten rada batuk lamun cai mamoal. Jadi ibu-ibu, yang harus kita pegang adalah ziarah kubur menjelang Ramadan itu sanes sunnah, eta mah budaya. Kalau ditanya apa boleh Ustaz ziarah kubur sebelum Ramadan, jawabannya tentang boleh tidaknya tergantung yang bersangkutan. Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasul, awalnya ziarah kubur itu dilarang. Kuntu nahaitukum bi ziyaratil kubur. Kuntu lain kunti. Kuntu dahulu kalian aku larang
nahaitukum bi ziyaratil kubur. Dulu kami larang kalian untuk ziarah kubur. Mengapa dilarang? Karena mentalitas dan akidah umat Islam di saat itu relatif masih terpengaruh budaya orang-orang jahiliyah. Seperti beranggapan orang mati bisa memberi barokah. Eta budaya jahiliyah eta teh. Menganggap orang mati bisa memberi barokah, bisa memberi sesuatu buat nu ziarah. Tak ayeuna nu kitu aya kene. Semuhun. Pan masih ada kalau mohon maaf ya, masih ada sekelompok orang ubrang abring 5 bus di Seragam tak gitu. Siga ada umroh. Mau kemana ini? Mau ziarah kubur ke makam wali anu, setiap wali didatangan. Wali kelas, wali murid, semua wali didatangan. Nya diantar wasok. Wali kota itu. Abringan dan kebanyakan si pelakunya itu ibu-ibu. Bapak-bapak mana ada jarang. Kenapa kecenderungannya itu ibu-ibu? Lantaran secara psikologis ibu-ibu membeki uli. Ibu-ibu membeki uli. Diundang ngaji hararese, tapi ketika panitia pengajian mengumumkan nanti bulan depan kita akan adakan piknik ke Pangandaran, daftar. Yang daftar piknik ke Pangandaran menisur, yang tara ngaji gimana dah rata. Eta ibu-ibu. Nah, artinya apa? Ibu bapak sadaya, hati-hati dalam beramal. Jangan mudah terpengaruh kalau belum tahu ilmunya. Seperti ubrang abring ziarah ke makam 2 hari, saurang teh 350.000. Kalau tidak punya uang hinjem heula ke pimpinan majelis taklim. Tapi kudu dileuwihan. Mayarna kudu dileuwihan. Aduh, eta si ketua majelis taklim terentenir teh. Aduh, cenah ibu aku mah teu gaduh seragam, sok ieu nganyuk heula. Kan di talangan ongkos nama. Ya kabeh jadi 600, ke mayar 7,5-nya. Dan kita aya orang-orang yang lemah, mohon mangga. Di hadapan ketua majelis taklim kitu, mohon mangga. Di imam ngahulang eta. Ngahulang aing bayar kumaha. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan ibu bapak yang gemar ziarah kubur, tidak. Itu hak masing-masing orang. Tetapi kita harus tahu ilmunya. Ziarah kubur teh arek naon, kada kasaha. Yeuh, lamun ziarah kubur kapan saja. Cari waktu yang tumanina. Tidak harus awal Ramadan dan tidak harus awal Idul Fitri. Hiji heureun di jalan, makam babalata kan gitu. Tukang kembang jadi marema. Ya Allah, di Jakarta mah sampai banyak calo-calo tukang doa. Bari jeung ngadoa lagi teu pada rubuh. Nuruluk kata doa. Saya saja sebagai ustaz teu ngarti. Kita doa. Gancak gitu ngadoa. Sok tanyakeun ke manehna. Bieu nu maneh macana artina teuing. Leres bae. Makanya kedang ngaji teh kitu. Ngaji teh ieu pentingna. Tong hararese. Dia urusan ngaji teh.
Langkahna menang pahala, dudukna menang pahala, mendengarkannya menang pahala, dugikan ka tunduh-tunduhna menang pahala. Daripada tunduh di imam, mendingan tunduh di majelis taklim. Pokok-pokok tunduh di majelis taklim menang ganjaran. Tapi jangan kemudian ibu mahaja ya. Ayah rek tunduh. Pahala menang dia. Sampai di mana beda? Ziarah kubur. Ala fajuruha. Sekarang silakan kalian ziarah kubur, cek Nabi teh. Setelah umat Islam akidahnya sudah kuat. Untuk apa ya Rasul ziarah kubur itu? 3 ibu, Pak. Ziarah kubur itu tujuan anak. Yang pertama, tujuan ziarah kubur itu tazkiratul maut, mengingatkan engkau tentang kematian. Diharapkan ketika kita usai ziarah kubur, terbayang oleh kita dan orangnya bakalan maut. Lalu terpacu kita untuk mau lebih beribadah. Eta manfaatna nyadarkeun urang, menyadarkan kita. Dulu si Fulan hidup bersama saya sebagai suami saya. Sekarang si Fulan sudah membujur kaku di liang kubur. Ya Allah, abdi ge bakalan kieu. Tuh, kitu tafakurna. Semohon lain datang ke makam jauh-jauh ka ditu ka dieu. Begadang di depan makam, maca Yasin puluhan kali, lalu minta sesuatu. Bah, abdi jauh-jauh di Bandung, hoyong dagang payu, tuh kan liar. Cilik jelema geus ngagoler, geus teu bisa ngomong diajak ngadongeng. Lamun orang dagang hayang payu, tanya kepada yang pinter dagang. Lain kenu maot. Semua malah ada yang ekstrim ibu bapak ya, ada yang menyengaja mengambil tanah makam. Tanah makam dianggap keramat, dianggap punya kekuatan dan barokah lah judul nama. Iya tanah barokah cenah. Sampai eta unggal datang hayu ngaraut tanah. Si tanah nanti dibungkus kain putih. Kalau pedagang ingin maju, si tanah yang dibungkus kain putih disimpan di laci duit. Alhamdulillah terpayu-payu. Yang mau naik jabatan dibawa ke kantor, yang ingin dapat jodoh, lamun aya lelaki ayo diaur-aurkeun. Atuh lelaki, lelaki apa? Nah ini yang sudah harus kita tinggalkan. Apa pentingnya saya membahas begini? Apa masih ada orang-orang yang seperti itu? Lihat dalam realita hidup di zaman yang sangat modern saat ini. Bayangkan disaksian ke masyarakat internasional balapan motor di NTB. Tingali itu aya dukun arek nahan hujan. Pan dieu. Glonang. Takolan we segala bisa ditakolan. Kuduna nu ditakol mah hulu manehna. Saya sangat prihatin. Umat Islam di negeri ini mayoritas. Kita ini berwibawa negara muslimnya. Tapi ketika kejadian kemarin tercederai, oh di sini ternyata masih ada. Sampai sekelas pimpinan negara membiarkan. Ibu pernah lihat orangnya di video? Ya itu awewe. Dukun awewe. Si Rara, si Lili, si Ruru.
berariru. Allahu Akbar. Nah, waktu di interview dalam satu studio radio, dia itu ngomongnya ngaco. Rara ini banyak teman di awan, dan di awan itu ada AC besar, yang megang remote-nya Rara. Liar jelmanya. Nah, hajatan sekelas internasional manggil mulir. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya saya menganggap penting melurus-lurus pemahaman tujuan ziarah kubur. Kalau ada yang ubrang-abring ke kadikan itu kadia, ubrang-abring ke itu kadia ziarah kubur, harus sedikit diingatkan. Ya, ziarah kubur mengingatkan orang teh arek bakalan maut gitu. Tapi dano biasa pipilun gitu masuk ambak. Kumaha aing we. Lana amaluna walakum amalukum. Nah gitu. Bari jam salah ngomongna ge. Allah. Jadi ibu, tujuan ziarah kubur pertama mengingatkan kita akan pulang ziarah kubur semangat ibadah. Yang kedua, tazkiratul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Kita harus mengimani setelah kematian ada persoalan di akhirat. Kalau manusia dengan akhirat saja sudah tidak beriman, nah sudah liar hidupnya, tidak takut dosa, maksiat eren-eren, seperti oknum artis yang suka menjual diri sampai dia berani berkata, saya siap masuk neraka, saya akan ketemu dengan artis-artis Hollywood.
Di depan kaca latihan nuhun akan nuhun. Sekarang yang terjadi, banyak yang protes, banyak yang pidato, piraku sakieu akan tiba terubah-ubah. Dasar lelaki goreng batu. Eta pembuka pintu neraka. Ibu masing sabar, sakitu geus salaki geus mere. Tinggal ibu ngadoa, didoakeun ku mamah mugiat bulan payun nambihan. 3 juta sebulan, alhamdulillah. Nuhun akan nuhun. Nuhun 3 kali, nuhun. Bila perlu sun, salaki sun, cukup. Beri penghargaan itu. Karena perempuan soleha itu ijagib anha hafizat kafi maliha, pandai memanage, sedikit cukup, banyak bisa nyimpen. Eta soleha lah begitu deh. Teboros. Jadi pengeluaran itu harus didasari oleh kebutuhan, bukan hawa nafsu. Ai nafsu mah sebenarnya dia CM. Jalan-jalan ke pasar baru, ningali bahan halus, nafsu. Tanya heula, butuh teu. Jerahat teu butuh. Sakitu tiung geus 10 kodi. Oh, mali tiung terus. Memang tiung 10 kodi yang dipakai sekaligus. Leres teu? Lihat perilaku artis-artis sekarang kan banyak. Tas yang punya brandingnya. Sampai ada tas 2 miliar ibu. Abi mah teu bisa beureum atuh pikiran. Aya tas leutik 2 miliar. Di mana dibawa oge ke onangan sok. Moal tenang. Tulang film 2 miliar. Melebihi harga mobil Alphard. Sementara batur mahese pikiran minyak goreng. Mana yang boleh tas 2 miliar? Oh, dipajang di lemari deh. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, itu nafsu. Itu makanya kajian gelis kumaha oge artis mah berat. Ieu na parapna. Berat parapna. Makanya saya alin boga pamajikan artis sanes alin. Tersanggup kebiayaan. Makanya mendingan pemajikan mah di lembur mah murah meriah. Bener. Kan saya ceramah, saya mah medan dakwah saya ini bukan cuma di Bandung. Kemarin baru pulang dari Cianjur, keliling lagi ke Sumedang. Sumedang lagi di kota Buah Dua, Comea, dari Kuringman. Terakhir ke Bumbulang, kuring ceramah Bumbulang Garut Selatan. 5 jam di Bandung ke Garut Selatan Bumbulang. Sumoh abdi dugikeun ngalindur 5 kali. Geus rugi sekedap orang teh. Bumbulang. Si bapak meninggal sebenarnya. Alhamdulillah sudah mau dibahagia. Pokoknya mah ngaji jeung abdi mah ilmu meunang seudi meunang. Makana kudu mekal dahareun. Beres seudi teh sok lapar. Di Bumbulang saya ceramah. Waduh, naik gunung, turun lagi pulang belok, leuweung. Sampai di Bumbulang teh ninggal jamaah teh penuh. Tahu baranda. Langsung makan tuh. Disiapkeun ku pesantren. Motong hayam kampung khas di dinya. Wah, munah tah. Biasa ini nyuguhan mah santri-santri nu garareungis. Uluh. Ieu mah ngabibit ayo. Kira aku
kudu dibungkus aja. Si horeng di bumbulang sakitu lembur di gunung gitu loba kene nu gareuli. Nu geulis mah lobana ti lembur. Asli ayam kampung. Secara skala nasional memang yang paling cantik artis-artis datangnya dari Jawa Barat. Jujur saja. Seperti Nike Ardila Ciamis, Lilis Karlina dan Lilis Maisaro, Lilis Karlina Purwakarta, Wulan Jamila Tarogong Garut, Betaria Sonata Bogor, Desi Ratnasari Sukabumi, Syahrini Sukabumi, artis Jakarta si Omas, yang namanya mau balik mah kudu banyak bentar, pandalina aya ikro, kudu banyak ikro. Maka dalam ayat perempuan gelis ikro. Alhamdulillah. Ibu bisa sedikit hese. Si bapak ditanam. Mesti anu tembok. Nah, Bapak Ibu, ibadah iman. Jadi yang ketiga, ziarah kubur itu mendoakan. Wa udduhu, ngadoakeun yang kita ziarahi. Jangan dibalik, minta didoakan kudu maot keliru. Dan jangan pernah ke makam ngadongeng jeung mayit. Akibat pengaruh sinetron. Iya kan? Kita datang ke makam kadang-kadang assalamualaikum kumaha mah damang. Punten neng nembe tiasa suping ayeuna. Kumaha mah dijawab? Lupa. Mama damang. Tidak perlu ngadengin gitu. Ini bukan omong kosong, banyak tuh orang yang jarang kubur terkadang mereka itu tidak sadar karena dorongan cinta, rindu, kangen, jadi tidak sadar ngomong begitu. Puntennya mah, punten ya teh neng teh pada dilamar mah. Lamun aya mama sigana mah dubabjan neng teh. Tuh ngadongeng ke mayit. Dia lupa tujuan ziarah kuburnya, tak ngadoa. Berdoalah di atas kubur makam ibumu, berdoalah di atas makam kubur bapakmu. Jangan ziarah ke makam-makam yang engkau tidak kenal. Wah, ente make biaya gede, bermalam-malam dan naonan. Ari nu makam jauh bajeng tawawu didatangan, ari makam inung nu melahirkan anjeun teu didatangan. Ini kan sudah tidak logik. Kade urang kudu make ilmu sagalana gitu. Nah, di dalam berdoa di atas kubur atau makam tidak perlu memaksakan diri pakai bahasa Arab. Bari jeung teu ngarti. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ditanya naon artinya? Berdoa itu harus paham. Pakai bahasa ibu orang Sunda pakai bahasa Sunda, ibu orang Jawa pakai bahasa Jawa, ibu orang Padang pakai bahasa Padang. Gunakan supaya ada sentuhan. Itu di dalam berdoa di luar sholat. Kalau di dalam sholat sudah baku, temenang di rubah-rubah. Cek orang Sunda teh Allah nu agung. Orang Jakarta Allah
Allah yang amat gede. Orang Padang Allah nan gadang. Demana tong ditambah-tambah, tong dirubah-rubah, salat mangges baku ti Rasul. Nah, kalau di luar salat berdoa bebas. Kita gunakan bahasa sendiri. Saya saja kalau ke makam ibu saya di Bogor, saya selalu pakai bahasa Indonesia, pembukaan bahasa Arab. Jadi begini Bu, Pak, kalau ke makam langsung menatap makam. Kita masuk nih ke area pemakaman ini ya. Ucapkan langsung Assalamualaikum akhlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahikum nas'alullahu lana wa alaikumul afiyah. Nah itu kalau ibu baca doa yang seperti tadi, ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia atas izin Allah akan mengaminkan. Jadi si ruh diizinkan oleh Allah langsung berdoa. Eta tukang cendol, tukang cincau, eta kena angin ngaguna. Untung itu nada sepanduk nanu ngagubrak. Jadi pohon deh ya. Saya minum dulu ya. Ente. Minum heula Ibu. Jika punggur herang deh. Padahal cai jeruk ge beuki. Di mana-mana kuring ceramah teh kugang disuruhan cai herang. Padahal cai jeruk ge beuki. Tapi da panitia punya alasan. Ustaz, cai herang teh sehat. Sumuh. Tapi jangan pernah lupa, cai jeruk jauh lebih sehat. Cai jeruk mah buku-buku yang vitamin C. Cai herang mah vitamin B, C. Jadi ibu kalau berdoa di atas makam, segera ibu menghadap kiblat. Mayit itu wajahnya, badannya dimiringkan ke kiblat Bu. Ibu di belakang mayit, gitu ya. Nanti ibu langsung baca hamdalah. Boleh hamdalahnya berupa Al-Fatihah boleh. Langsung lengkapi dengan sholawat sekemampuan ibu, sholawat nama enggak. Tapi tong dinyanyikan. Kan aya itu sholawat dinyanyikan. Sholawat. Ada doa, mana ada doa. Sholawat. Sudah sholawat langsung berdoa. Ya Allah, di alam kubur ini. Nah kade, bukan di dalam kubur, awas. Di dalam kubur mah bangke, mayit. Kade, yang kita doakan itu orang tua kita yang sekarang berada di alam kubur. Kalau makam itu pintu menuju alam kubur seseorang. Kalau meninggal dunianya di laut, dijeburkeun main ka laut, tak pintu nak di laut. Jadi dimanapun kita meninggal dunia, dikuburkan dimanapun, eta pintu-pintu nak. Kalau misalnya dikuburkan bareng sekian orang, semuanya di situ pintunya. Tapi alam kuburnya punya kapling masing-masing. Jangan ibu bapak bayangkan satu kuburan 3 mayit, lalu satu alam kubur, tidak, masing-masing punya alam kubur. Kalau yang soleh, model ibu bapak nu hadir ya, alam kuburnya itu seluas mata memandang. Lalu kemudian aroma surga masuk ke alam kubur kita, tercium tidak henti-henti. Dan Allah memberikan pemandangan surga dan calon pasangan kita di akhirat. Kalau orang soleha, ibu diperlihatkan calon suami ibu.
Asep, kena pajak. Produk akhirat. Dan ibu punya suami di akhirat itu 72 perjaka. 72 perjaka. Ibu jangan berkata aduh ripuh Ustaz. Jangan berkata ripuh. Kalau ibu berkata ripuh, ibu menyamakan suami ibu di surga sama dengan suami ibu di dunia. Kalau di dunia mah ripuh teh lamun salakina olo-olo geus hiji olo-olo loba kahayang. Ripuh ngaranna. Tapi lamun suamina soleh, soleh seperti saya. Insya Allah mohon berat. Karena suami yang soleh mah tahu tidak memberatkan istri. Tarah tuta tita yang tidak berarti. Mana ada suami yang olok-olok air 1 meter cing mah teh cai ka dieu. Nah naon? Salaki nu soleh mah teu kudu ngarepotkeun pamajikan. Gitu ibu. Ayo enggak dulu gitu? Iya. Masya Allah, teori mah jelas tapi praktekna. Kadang-kadang pamajikan berem kerek tengah putih. Kadang-kadang suka terdengar pret gitu. Suami yang soleh mah tidak negor, antep we. Dia berkata alhamdulillah istriku sehat. Karena salaki nu jauh tina agama mah pamajikan hidup dicarekan. Siap hidup. Harapun salaki syahid. Pamajikan keur beureum dicarekan. Cek pamajikan aya naon. Itu didinya bieu. Cek pamajikan teh irah. Satu tidak efektif, kedua mengganggu. Kada bapak-bapaknya sing nyaah ka pamajikan perempuan teh kan makhluk lembut. Perempuan itu makhluk lembut, bukan makhluk halus. Harus lembut kita. Nah ibu, saya kalau di atas makam ibu saya selalu berkata, ya Allah, di alam kubur ini ada bunda hamba, ada manusia, ada hambamu yang pernah melahirkan hamba, yang menyusui hamba. Jadi berdoa itu dialog. Berdoa itu dialog. Kalau kita dialog harus paham. Jadi jangan bermimpi doa kita diijabah lamun urang teu paham apa yang kita minta. Kudu nyambung ngadoa teh. Ya Allah ya Karim, abdi tak tiasa masyian yang terbaik buat ibu hambi. Orang Sunda kitanya hampura dosa-dosana ya Allah. Kurimangan tiasa ngirimkeun doa ngadoakeun. Terus ibu sambil menangis. Tidak dilarang. Asal menangisnya meneteskan air mata. Jangan pernah meneteskan air yang lain. Boleh. Suami ibu meninggal dunia, ibu menangis boleh. Tapi terkadang masih ada ibu-ibu yang so tahu, tong jeri. Di mana dalilnya? Sekelas Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Qasim, anak lelaki beliau yang beliau cintai meninggal dunia, dipangku ku Nabi. Nabi mencelakakan cai panon ceri. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Dijawab ku Nabi, kalau saya pakai bahasa Sunda kieu, Umar, ieu nu maut teh anak aing Umar. Piraku anak aing maut aing kudu nyengir Umar. Menangis boleh. Yang tidak boleh magorowok, menjerit histeris, jemput rambut, cakar muka, robek baju, guling-guling,
dagorkeun hulu. Itu budaya jahiliyah, haram, namanya niyahah, haram itu. Kalau menangis mah fitrah, ibu. Jadi lamun salakin maut ceuri, bapak ge sami. Lamun pamajikan maut ceuri. Dan bapak-bapak ceuri ka seeutik. Siga nu nyang hingsrek. Padahal mah di balik kacamata hitam culang cina. Mentang-mentang lelaki tidak punya masa idah. Dan lelaki mah tidak punya masa idah. Lelaki mah hanya punya masa bodoh. Ya bu, pakai bahasa ibu kalau berdoa. Dan harus kenyang. Apalagi dari Bandung ke Ciamis. Pira aku ngadoangan 5 menit. Sing waret ngara indung urang teh terus neng. Entong eureun neng, mah butuh doa ti neng. Cuma tidak terdengar. Doib. Melong ka urang teh atas izin Allah teh indung teh ruhna teh ngaaminkeun. Tapi jangan kemudian diartikan Allah yang ningali. Si mama melong. Bari yang teu ningali manehna. Kalau tidak percaya segera maut. Kalau abdi didatang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tradisi kegiatan yang bau tradisi atau budaya menjelang Ramadan adalah bebersih jasad dan hati. Karenanya tidak heran kalau sekarang di medsos ramai kata-kata mohon maaf lahir batin. Menjelang Ramadan kan minta maaf. Lagi-lagi kenapa minta maaf kudu ngadakan Ramadan? Kok mau urusan yang salaki, urusan yang pamajikan, apalagi urusan yang mitoha. Menarik mirip martabak terjadi kemarin kemitoha. Minta ampun sih, kewel barat. Segera kalau kita punya kesalahan segera karena kita tidak punya pengetahuan kapan kita akan dipanggil Allah. Jangan nunggu Ramadan. Tapi budaya ini sulit dihindari. Boleh sajalah karena ini dalam rangka bebersih hati. Karena kita ingin menyambut bulan yang penuh kesucian ini dengan hati yang tak itu maksud nama bebersih jasad. Biasanya setelah dididik oleh orang tua dahulu, nanti malam mau taraweh, asar nate mandi, berisi kuramas. Ada situ. Dulu mah pakai merang dulu mah. Jadi apa itu batang pohon padi diduruk, terus cahina disaring, ayo kuramas. Dulu itu dulu. Sekarang mah sudah ada sampo. Dan pertanyaannya, apa itu boleh? Saya mengajarkan dan menganjurkan, silakan. Karena ini ada keterkaitannya dengan pelaksanaan sholat tarawih. Supados urang teh bersih hati jeung bersih jasad. Supados dina sholat teh teu loba gurak garuk. Teu loba gurak garuk. Mukena, cuci mukena tah. Bila perlu ganti nu anyar. Lamun geus goreng mah entong mukena geus koneng dipake. Jeung bauna teu kuat. Yang bagus. Tidak perlu baru, tapi bersih. Semohon. Bapak-bapak sami sarungna kadeh teh. Cuci heula. Semohon. Da abdi mah tidur teh di sarung we abdi mah. Nurutan kiai baheula. Ternyata tidur di sarung itu gerakannya efektif. Makanya tong kaget lamun kiai anak naloba wae itu. Komo kiai baheula mas sarungna teh dijahit. Muka melek. Segedeg atahiyatul mubarakatuh. Sampai di mana beda? Mandi dulu. Ini sarung mandi dulu. Ini budaya yang baik. Silakan mandi junub.
Walaupun mandi junub itu kan ada faktor penyebab, perempuan selesai haid, perempuan selesai nifas, ketika seusai kita berjima. Nah di dalam urusan berjima teh mandi junub teh harusnya perlu tahu ada berjima 1/8 pinal, ada yang 1/4 pinal, ada yang semi pinal, dan ada yang sampai pinal. Mau yang 1/8 pinal teh sudah say hello, sudah Pak Antel, tapi tidak final, baru datang di Toha. Semua kan yang tidak paham mah sudah Pak Antel terjadi temani junub. Padahal batasan yang disebut jima itu sudah bertemu dua kehormatan. Sudah bertemu dua kehormatan. Artinya apa bertemu di sini? Ya sudah Pak Antel lah. Dah hesen dengan bahasa lain. Cuma sudah Pak Antel, sudah jabat tangan. Walaupun tidak sampai maksimal atau orgasme, mandi junub. Semua. Bagaimana cara mandi junub? Nah ini yang umum saja. Ibu bapak masuk ke kamar mandi, di mana-mana mandi junub, mandi kamar mandi. Ya aku di dapur. Nanti kalau sudah lepas pakaian semua, dalam hati niat ingin bebersih, membersihkan hadas besar. Kemudian bersihkan kedua telapak tangan seraya berucap basmalah dengan lembut atau dalam hati. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ini urutannya. Kalau tidak punya tangan kiri, pakai tangan kanan. Kalau tidak punya tangan kiri dan tangan kanan, jangan pernah pinjam tangan orang lain. Tidak pun kalau mandi junub. Minum belum. Atau lobat mengarental tuh begitu. Kalau tidak punya tangan pakai no ada. Setelah bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, yang berikutnya berwudu. Berwudu itu seperti mau sholat, berwudu. Setelah berwudu, siram kepala merata. Untuk mencapai merata, Nabi itu menggunakan ciduk telapak tangan. Karena di zaman Nabi, maaf, air barang langka. Tidak seperti di kita, airnya curcor, leres. Duh, saya kadang-kadang suka merenung Siti Aisyah Ummul Mukminin, upami bade buang hajat kedah ngantosan poek, lalu berangkat sendiri ke padang pasir mencari tempat yang dianggap aman, yang ada tebing dan batunya, nyumput buang hajat. Bari jam tanya anak cai, cuma beberapa butir kerikil. So di zaman Nabi ya, makanya pada waktu mandi junub Nabi itu satu ember berdua dengan Siti Aisyah. Kita tahu cara mandi junub Nabi dari Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah sering mandi junub dengan Nabi. Istri-istri yang lain malu karena tahu diri, umurnya sudah lebih tua. Tidak pede. Tidak pede. Makanya lu sering mandi junub bareng dengan Nabi Siti Aisyah. Ini ada hikmah yang tersembunyi. Mengapa seorang Siti Aisyah menjadi istri Nabi yang amat muda? 14 tahun dinikah, usia 16 tahun baru dicampur. Cerdas, cantik, soleha. Cerdas, cantik, soleha. Duh. Lamun ayah keneh begitu dah. Ayah pesen hiji. Tapi dah hese. Lanjut. Kenapa Allah men-setting itu? Ternyata Siti Aisyah merekam perilaku-perilaku yang sangat pribadi dari Nabi. Etika tidur bersama istri, etika berjima, itu dari Siti Aisyah banyaknya hadis. Termasuk cara mandi junub, banyaknya sumbernya dari Siti Aisyah. Eta manfaat apa majikan ngora teh.
Semua. Ibu, bapak, jadi mandi junub jeung salaki teh sunah. Ibu jangan sedang mandi salaki abus di banjur. Langsung di banjur. Saya tahu itu, saya pengalami. Pamajikan keur mandi abi abus di banjur. Saya bilang, "Ning, ieu teh sunah." Gitu kan, semua. Oke. Nah, sesudah berwudu, siram kepala merah, pakai ciduk Nabi mah. Kalau sekarang pakai tilu kali banjur. Ada yang lebih modern lagi pakai shower. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah sudah pakai shower. Showerna merekna Daldrup, produk Jerman. Demikian ayeuna kuat kene. Jadi dah harga moalna bohong. Ayeuna urang meuli shower nu rada murah, apal jadi 3 bulan. Teu usah macet. Mending nu mahal sekalian. Lanjut. Bu. Sampai di mana biasa? Siram kepala, lensa. Siram kepala. Siram merata ya. Badan kanan merata, badan kiri merata, badan depan merata, dan badan belakang merata. Jangan lupa lipatan dan celah-celah tubuh harus terkena air. Nu terakhir banjur telapak kaki di lantai kamar mandi bari digosok-gosok. Selesai mandi junub, tinggal mau mandi bebas Ustaz. Bade kuramas pakai sampo dan sabun wangi, itu namanya mandi bebas. Katos teh, itu mandi bebas keramas teh, jangan pakai sabun teh. Kalau ibu bapak mandi bebas, yakin tidak ada yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, tidak perlu wudu lagi. Karena yang membatalkan wudu cuma 2, yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang, sekecil apapun. Bila keluar dari pintu depan, pintu belakang, batal. Maaf, ibu-ibu yang usianya 50 ke atas, terkadang sudah ada punya penyakit. Kalau sudah wudu, asal siganu beser, siganu gitu. Nah ini, tolong, ini ada memang itu penyakit dan ada juga itu cuma godaan setan. Dan setan mah pinter. Makanya setan bangsa jin teh, dia menjadikan tempat favoritnya adalah kamar mandi. Tempat yang menjadi favorit setan bangsa jin diantaranya kamar mandi. Makanya jangan kaget kalau di kamar mandi resep mencai, jebur. Itu teh jurik, menggerakkan teh jurik. Semua. Kedua, di kamar mandi terkadang main handphone 2 jam. Itu karasa jurik. Nyanyi di kamar mandi jurik. Sidik mana suara na goreng. Tapi nah di kamar mandi meni pede. Curi. Semua. Nah, ibu, kalau ibu sudah mandi bebas, lalu tidak ada yang keluar dari pintu depan, pintu belakang, sudah langsung sholat. Cuma itu yang membatalkan. Maaf, kita kan masih ada yang berpendapat sudah wudu, senggol yang salaki, ngadu kulit, apa, mama udah wudu, batal. Wudu deui, colek deui, apa. Cibruk tunggu masuk. Yang dimaksud bersentuhan dengan suami yang membuat ibu batal wudu, aula mastumun nisa, itu bermakna berjima. Sanes kieu. Nabi oge keur tahajud. Siti Aisyahnya kalau betis Nabi jalan tahajudna. Kalau mau main ilmu yo, tapi kan orang geus wudu dicolek salaki batal. Padahal Nabi mah ngesun. Arek mimpin salat ketemu Siti Aisyah sun. Dan itu yang saya amalkan.
Saya mah kalau ketemu istri sok. Neng akan berceramah lah cekuk. Pulang ceramah nyium dari cekuk. Saya mau urusan percekukan paling gampang. Lebih baik nyekuk daripada nyekek. Sok ibu sok dicium salah kita. Halus. Berarti soleha. Namun ayah ibu-ibu tara dicium ku salaki introspeksi diri. Kunaon salaki mung nyium. Tara mani. Lumahan. Makanya ibu lamun dekat salah kita sing geunis dandan bu. Dandan dekat salah kita. Minimal nyisir bela. Minimal nyisir ka tukang. Ka hareup. Lamun nyisir ka hareup lupa salah kita. Semua. Nah, ibu bapak, ikhwatu iman, selanjutnya nih kita hiasi Ramadan tahun ini seoptimal mungkin dengan ibadah yang dicontohkan Rasul. Seperti apa? Tegakkan niat sebelum datang subuh. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang saum Ramadan malamnya tidak niat, aku tidak punya kepentingan terhadap saum orang itu. Jadi bedanya saum fardu Ramadan dengan saum sunat itu diniat. Kalau saum sunat boleh mendadak niatnya. Karena Nabi pernah di luar Senin Kemis bertanya ke Siti Aisyah, Humairah. Nabi memanggil istrinya Humairah. Karena kulitnya putih jadi merah, Humairah. Dan itu menyanjung. Bapak tidak perlu manggil istri Humairah. Tingali heula warna kulit bapak. Kalau istri bapak kulitnya putih boleh Humairah. Tapi lamun pamajikan hidang Humageuleuh. Pamajikan hidang Humairah teh nyamuk. Semua. Ada apa hari ini di dapurmu? Tidak ada apa-apa ya Rasul. Kalau begitu akan badai saum. Eta salaki solehah gitunya. Salaki solehah gitu. Pulang sholat subuh nanyakeun aya opieun naon di imah Siti Aisyah. Teu aya naon kitu mah akan saum. So salaki ayeuna aya naon da aya balik sih. Bu, Allah niat. Tapi di dalam niat itu tidak perlu memaksakan diri, diwujudkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Salah. Nawaitu sauma qawmin ada bagus. Candaan itu. Tadi pagi ceramah di Geria Buah Batu, di Geria Wadununggal, jadi can sarapan, suka dia, biasa itu mah. Sampai di mana betul? Cukup di hati. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengucapkan nawaitu, silakan alat bantu itu mah termuatkan hati, entong ribut. Asal jangan ada yang mengatakan mana teu sasauna, kunaon? Mana itu mengucapkan nawaitu sama Gonin? Kumaha mun aya bab dulur urang teu bisa ngomong. Bila aku perlu dipencet betul. Sidik gagu. Hati niat maha. Niat yang bagaimana? Imanan wa ihtisaban. Niat karena iman dan mencari ridho. Bukan niat yang lain. Kalau niat kita dilandasi iman, niat kita hanya ingin mencari ridha Allah, ibu akan diberi kekuatan. Insyaallah. Moal leles. Terus deh. Sok Senin Kemis cobaan. Setengah hati we niatna. Setengah hati niatna. Lapar. Tapi lamun urang bulat niat, kuat. Karena Allah tahu dia setengah hati niatna. Jadi we lapar jam 10. Tapi lamun bulat niat Senin Kemis kajen teu sahur oge kuat. Ini bukti nyata
dijamin ku Allah, nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kami yang menanggung rezeki. Semohon. Yang kedua, mana gancang geus capek yuk. Yang kedua, makan di waktu sahur. Sahur. Sin ha waw ra, sahur. Bacanya sahur. Ha kecil, sahur. Ha awewe tadi, sahur. Lamun ha lalaki, sahur. Ibu-ibu makan suka bilangnya sahur, 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 sahur. Sahur saha? Yang betul sahur. Pak, bangun Pak, sahur heula Pak, sahur. Kitu nu bener Pak. Cok Ibu Salmi ieu Pak, sahur Pak. Sahur sama. Yang betul sahur Pak. Pak, sahur. Cek salah kita lege. Apa arti sahur? Tengah malam. Makan di waktu sahur, makan di tengah malam. Yang bagus itu 30 menit sebelum subuh. Kalau Nabi kurang lebih seperti lamanya qori membaca 50 sampai 100 ayat. Sampai datang azan subuh itu lamanya Nabi sahur. Yang kurang lebih 15 menit Nabi mah. Karena efektif makannya. Urang malin Nabi. 30 menit lah orang mah. Nah yang ideal mah 1 jam sebelum subuh ibu sudah bangun. Karena ibu punya tugas ekstra. Salah satu tugas ekstra ibu di waktu sahur adalah ngehangetkeun nu kudu dihangetkeun. Ngehangetkeun nu kudu dihangetkeun. Itu tugas fitrah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu lamun ibu teu hangat lain ibu-ibu. Kudu hangat ibu-ibu mah. Semua tasaharu ba'inna bis sahuri barakah. Sahurlah kamu karena di dalam makan sahur itu banyak berkah, banyak keutamaan, banyak kemanfaatan. Di antaranya ada cadangan energi. Di antaranya ada cadangan energi. Tak gitu. Lanjut. Hirup kene. Sekedap deui. Yang berikutnya menjaga diri dari yang membatalkan. Hanya 3 yang membatalkan. Anil akli wasyurbi wa gisyan nisa. Makan disengaja batal, minum disengaja batal, campur suami istri disengaja batal. Kalau lupa rezeki. Saya doakan sing loba poho. Apa ada yang lupa di siang Ramadan? Ibu pulang tadarus dari masjid sampai rumah jam 10 siang, duduk dekat meja makan. Di pelong teh aya candil semangkok. Candil ngajak seri. Ibu poho, blebok. Saking lapar itu teh. 5 sendok masuk perut. 1 sendok nyangsang di kerongkongan. Sendok kerdikunya baru sadar. Moha yuk. Untuk kumaha yang di mulut buang, kubur pijen. Yang di perut usapan. Seraya berkata alhamdulillah. Bagaimana Pak ini ada cangkaleng nyangsang Ustaz? Ukur dulu posisinya. Apakah dia masih di luhur atau masih di hadap? Sehingga nama masih di hadap. Dalam rezeki nanti. Ustaz, masjid telan tidak turun Ustaz. Sehingga nak kudu dibantuan kucai. Tidak bisa dibantuan kucai. Wayahna itu cangkaleng nyangsang di hadap. Tidak yang perlu ngenar karet itu. Cuma 3 itu pun kalau tidak sengaja tidak batal. Tentang menggunjing orang, berdusta, ngambil duit suami, tebebeja. Ya tergantung salakina. Lamun salakina kolet, menang. Lamun salakina geus bageut, teu meunang. Lamun salakina koret, menang. Ngomong sorangan we.
Allah punten, ya Allah. Salah ki abdi teh koret, ya Allah. Semua. Tidak batal itu, cuma pahalanya hancur, Allahnya tidak ridho, dosanya besar. Jadi jangan mudah berkata sekedar batal mana yang ngomongkan batur, batal mana yang ngomongkan batur. Sampai anak kita, cucu kita latihan saum Ramadan, pulang sekolah jatuh, cerik, cek ninina, tong cerik cu, batal cu. Atau si cucu teh balik sekolah teh cerik terus. Ada disebut batal. Bagaimana Pak sikat gigi di siang Ramadan? Boleh. Ibu jangan ragu. Saya saja tukang ceramah, sikat gigi, juhur teh sikat gigi. Tapi odolnya tipis. Jangan segede curug dengan rasa stroberi. Tipis saja, odolnya tipis. Untuk melahirkan kepercayaan diri. Ada yang ekstrim, saya mah tidak akan sikat gigi di siang hari Ramadan Ustaz. Kenapa? Karena bau mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi dari bunga kasturi. Dalilnya sahih, rawahul muttafaq alaih. Tapi ingat, wanginya di akhirat, di dunia mah bau belenung. Sikat gigi kamera era. Semua itu dikira cai batal henteu. Di mana ayat dalil itu dijadi batal? Memanglah orang itu dijadi cai naik ka luhur. Jebrutkeun. Pan saya waktu kecil di Bogor itu ada sungai. Itu kalau ngabuburit teh mojon. Bari buligir. Datang Ustaz lewat barudak kadeknya Ramadan kersauma kadek entong hitung di jero cai. Eta mah aya babaturan arek kitu di jero cai kene cai naik ka luhur. Setelah saya dalami, saya belajar dalil teh mana di bab perketutan. Udah bangki. Saya niat balik ke Bogor neangan Ustaz berubah. Ternyata Ustaz geus mau. Bohong sih. Oh dalil. Tahu bodoh eta ge. Da sakieu we heula. 5 menit barangkali ada yang mau ditanyakan. Subuh. Kalau kurang pede itu masak ya Ustaz. Gimana kalau dicicipin? Allahu Akbar. Di zaman Nabi tidak ada ibu-ibu yang bertanya tentang itu. Eta pertanyaan mah datangnya dari ibu-ibu di akhir zaman. Persoalannya ibu sudah memasak berapa tahun? Pirakucan apal kene. Kalau saya boleh sarankan pakai feeling saja. Feeling. Nanti untuk mengetahui rasa masakan ibu yang sesungguhnya, nunggu maghrib. Ya, maghrib mah ibu untuk ngaletat uyuk. Halal. Ieu mah kersau nyieun kolot 5 letak. Bikin sayur 5 letak. 5 masakan 25 letak. Keluar di dapur ke cenghar. Mama mau dicenghar? Iya lo bang letak. Kecuali darurat ya Bu ya. Kalau darurat suami ibu sakit perlu makan bubur, lalu rasanya harus pas, ibu sedang sahur, itu boleh darurat namanya. Kalau kondisi normal mah nggak perlu letak-letak lah. Ada lagi? Sumuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka Mas Kendra supaya dijawab.
Tuh. Apakah kalau kita sesudah mandi junub, kan kita biasanya sholat. Nah, apakah kalau kita waktu sholat ada yang keluar dari pasien kita, apakah itu membatalkan? Terus apakah Waktu sedang sholat ada yang keluar dari vagina? dari vagina. Kalau habis berhubungan kan Sumuh ada sisa anak ini. apakah kita harus mengulang lagi setelah mandi junubnya? Ya, begini makanya supaya tidak terulang, sing bener mandina. Date ketinggalina mandi junubna rusuh. Tetu manina. Semprot bu, semprot. Semprot pakai shower. Oh, shower. Asal dokter. Ya kalau memang itu terjadi, sesungguhnya kan saya katakan yang membatalkan wudu yang keluar dari pintu depan, pintu belakang. Nah itu sisa itu, air itu bisa jadi dari dalam kan. Teu aya ujung-ujung mesti di luar, di jero eta teh. Urang teken ibu teh. Sebaiknya ulang bu. Ibu bersihkan ulang lagi, tentu saja supaya lebih regrek hati ibu mandi junubnya ulang. Saya khawatir mandi junubnya tidak sempurna, nggak regrek lah gitu. Selain sholatnya diulang, dan itu kan berarti sudah keluar yang baru itu. Kan mandi junub mau bersih nage. Begitu ya bu ya. Dan saya minta jangan diulang lagi. Nah sekarang bagaimana? Kalau bulan Ramadan apakah boleh berhubungan? Jawabannya boleh. Uhilla lakum lailatas siyam ila rafasi ila nisaikum, boleh. Mencampuri istrimu di malam hari Ramadan boleh. Maka tidak ada alasan buat ibu-ibu ketika suami ibu ada hajat, ibu berkata, "Pamali Ramadan, pamali." Salaki geus nyolek pamali. Cek salah kita sia kamari pamali ayeuna irahana bumalina irahana. Kalau suami ada hajat sama ibu di malam Ramadan, ibu harus layani, pahalanya besar, pahalanya gede itu Bang. Ya Bu. Satu lagi. Ya Ibu coba. Waalaikumsalam. Semua. Itu apakah cukup dengan hijab aja Semua. atau harus dengan apa maksudnya kan ada yang bilang katanya kalau yang sudah uzur itu mah nggak usah hijab. Semua. Itu yang sebenarnya gimana? Begini, uzur apalagi sudah masuk stadium pikun itu sudah tidak wajib ibadah. Jadi kalau yang sudah pikun itu wajib sholat karena sudah tidak normal lagi kemampuan akal. Jadi bagi yang sudah uzur lemah cukup bayar fidyah saja. Siapa yang bayar? Anak-anaknya, udunan. Gitu ibu, nggak perlu saum. Nunggu sekolot mah. Di mana saum oke, mal bener. Saya punya mertua 91 tahun dulu. Saum dia. Anaknya punya cucunya punya handphone. Nada panggilnya ajan. Nada deringnya ajan, langsung buka alhamdulillah. Yang ujur mah sudah diringankan. Sholat pun demikian. Terakhir itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam surah Al-Haq ayat 124 yang diterangkan begini, siapa yang memalingkan ayat-ayat kami, maka kamu akan sulit kehidupannya dan nanti di akhirat akan dihimpun dalam keadaan
buta. Sumur. Apakah artinya memalingkan ayat-ayat kami itu? Sumur. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kan itu eta teh surat Mitoha. Kebetulan mertua saya namanya Batoha. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Az-zikri dina ieu ayat teh bimakna Al-Qur'an, bimakna Al-Islam, bimakna tauhidullah, la ilaha illallah. Jadi ibu, siapa saja orang yang hidupnya tidak mau diatur oleh agama Allah, begitu ibu. Fa inna lahu, maka sungguh baginya ma'isyatan donka, akan diberikan kesempitan dalam hidupnya. Naon sempit di dia teu barokah. Lamun dibahas banyak kudu ngundang deui. Ya punya. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Ibu bapak semua sing sehat lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik buat kita. Jika Ramadan ini terakhir dalam hidup kita, kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuat dosa kita berguguran dan kita termasuk orang yang dimudahkan masuk ke dalam pintu-pintu surganya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.